Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak, mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak. Ya, di bab ini kita akan membahas tentang kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh ternak, pertama yang ada dalam pakan ternak. Oke, jadi ini hanya awal saja, jadi penjelasannya adalah pendahuluan. Nah, vitamin itu apa? Jadi vitamin itu adalah bahan organik yang dibutuhkan di dalam pakan, tapi hanya dalam jumlah sedikit. Oke. Setiap vitamin punya spesifik dibutuhkan dalam tubuh, jadi untuk fungsi fisiologi dan metabolisme, ya termasuk pertumbuhan, jadi perkembangan sama perbaikannya nanti. Jadi hewan membutuhkan vitamin, cuman tidak bisa secara penuh disintetis dalam jumlah yang cukup. Jadi vitamin itu diambil dari pakan. Vitamin kalau kekurangan vitamin itu bisa menyebabkan penyakit kekurangan vitamin, ya, seperti misalnya beri-beri itu akibat kekurangan tiamin atau vitamin B1. Nah, simptomnya itu beragam, bisa neuropati, jadi ada kerusakan di bagian neuro atau di bagian sistem saraf, kemudian ada di bagian otot ada sakit, jadi bisa kemungkinan lumpuh nanti, weakness, jadi ada kelumpuhan, jadi lemah. Vitamin masuk dalam mikronutrien, jadi itu beda banget dengan yang makronutrien, dibutuhkan dalam jumlah banyak, misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Ada 13 vitamin yang akan dipelajari, nanti dibagi dua, jadi dari kemampuan dianya soluble larut, jadi ada dua, yaitu yang larut dalam lemak dan yang larut dalam air. Jadi vitamin yang larut dalam lemak itu seperti vitamin A, D, E, dan K. Jadi vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian vitamin yang larut dalam air itu misal tiamin, vitamin B, riboflavin, vitamin B2, niacin, vitamin B3, vitamin B pyridoxine, vitamin B12 cobalamin, folat, vitamin B9, kemudian vitamin C. Mikronutrien itu adalah yang dibutuhkan sedikit dalam jumlah sedikit dalam organisme yang hidup untuk dia bisa menjalankan fungsi fisiologinya secara normal. Ini tadi, jadi karbohidrat, protein, lemak itu termasuknya makro, jadi itu berbeda dengan yang mikro. Nah, ini sintesis endogenously. Jadi endogenously sintesis itu seperti bagian substansi yang memproduksi atau mesintesa untuk apa? Untuk menyuplai nutrisi pada ternak. Kemudian ada metabolic aktivasi, jadi bagaimana reaksi kimia bisa membantu membangkitkan efek bentuk pada reaksi bentuk biologi, jadi pada hewan hidup. Kemudian ada biopotensi, adalah kapasitas atau kemampuan dari nutrisi, bahan nutrisi
termasuk di dalamnya adalah vitamin spesifik pada reaksi kimia yang ada pada hewan. Jadi biopotensi ini adalah kemampuan atau kapasitas dari, kalau di sini vitamin, apa sih potensinya yang bisa membantu dalam proses metabolisme hewan. Kemudian ada nutrisi esensial, jadi yang penting itu dibutuhkan apa nutrisi? Nutrisi dibutuhkan untuk normalnya itu untuk bertumbuh, reproduksi, sama membantu menjaga kesehatan. Tapi sebenarnya itu tidak mampu disintesa atau dihasilkan secara cukup pada ternak, jadi mereka membutuhkan tambahan asupan dari pakan. Nah, kita lanjut ke vitamin A. Di sini untuk yang jenis vitamin yang larut dalam lemak, pertama adalah vitamin A. Vitamin A berguna untuk pembentukan embrio, kemudian bagaimana nanti jaringan itu berubah menjadi bentukan-bentukan dari jaringan, kemudian pertumbuhan, jadi gabungan epitel, kemudian produksi dari sel darah merah, reproduksi, fungsi imun, dan sistem penglihatan. Jadi itu efeknya vitalis itu dari vitamin A. Vitamin A ada dua bentuk. Pertama ada retinol, kemudian ada karotenoid. Itu ada dua ya kalau vitamin A. Lanjut kita ke vitamin D. Dibagi dua bentuk vitamin D, ada vitamin D2 dan D3, ergokalsiferol dan kolekalsiferol. Jadi ada dua. Jadi apa sih guna vitamin D? Vitamin D penting sekali untuk maintenance agar apa? Mineralisasi pada tulang sama gigi itu baik. Jadi pengerasannya nanti baik, tumbuhnya baik untuk tulang dan gigi. Kemudian untuk kontraksi dari otot, kemudian bagaimana nervus itu konduksi. Jadi sistem saraf mampu memberikan konduksi. Kemudian ada juga untuk fungsi dari sel pada bagian tubuh. Kita lanjut ke vitamin K. Guna dari vitamin K ini untuk proses homeostasis. Ada dua jenis dari vitamin K, ada vitamin K1 dan vitamin K2. Itu dua bentuknya. Kemudian kita lanjut ke vitamin E. Jadi di vitamin E ini gunanya untuk antioksidan, juga bisa untuk menghalangi lipid peroksidasi. Jadi dianya bertugas untuk melindungi agar tidak terjadi lipid peroksidasi. Vitamin E dibagi ke 8 homolog. Jadi ada 4 tosoperol homolog, kemudian 4 tosotrionol. Jadi itu 2, tapi yang paling tinggi biopotensinya ada di A-tosoperol. Jadi alfa tosoperol. Kita lanjut ke vitamin yang bisa larut dalam lemak.
itu ada tiamin, vitamin B1. Guna dari tiamin adalah sebagai kofaktor. Kofaktor itu apa? Jadi yang membantu kerja enzim dalam nanti metabolisme tubuh. Nah, tiamin ini bisa didapatkan dari tanaman, misalnya dari gandum, dari sayuran, buah, daging juga bisa, dari ikan, dari legumes, kemudian produk-produk dari susu, telur, tapi dalam jumlah yang kecil kalau yang di telur. Kemudian ada riboflavin. Riboflavin atau vitamin B2 ini gunanya apa? Jadi untuk membantu metabolisme dari makronutrisi. Makronutrisi tadi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga membantu proses oksidasi dari sel. Nanti itu berfungsi untuk antioksidan. Itu dibantu juga dia membantu fungsi dari koenzim. Ada dua bentuk riboflavin, ada flavin mononukleotid dan flavin adenin. Kemudian ada niacin, vitamin B3. Niacin ini dibutuhkan pada semua aspek dari metabolisme, bahkan yang terkecil termasuk perbaikan DNA, kemudian sintesis dari hormon steroid. Jadi dia hampir di semuanya membutuhkan niacin. Ada dua bentuk, yaitu nikotinic acid atau asam nikotinik sama nikotinamid. Nikotinamid itu dua jenis dari niacin. Kemudian ada B6, pyridoxine. Nah, apa sih gunanya pyridoxine? Yaitu karbonil reaktif koenzim. Jadi dia membantu enzim. Untuk metabolisme. Nah, yang dibantu termasuk amino acid sama metabolisme lemak. Kemudian ada triptopaniasin konversi. Jadi dia turut membantu dalam konversi dari triptopaniasin. Kemudian ada membantu dalam gluconeogenesis dan sintesis dari neurotransmitter. Jadi transmitter dari sistem saraf juga sintesisnya dibantu oleh vitamin B6 ini. B6 kita dapatkan di mana? Jadi dalam jumlah besar, itu bisa kita temukan di dalam daging, di dalam produk gandum, dan bisa juga dari kacang-kacangan atau sayur-sayuran. Kemudian ada folat, vitamin B9. Ya, folat ini erat kaitannya, berperan penting di katabolisme dan reaksi dari biosintesis. Jadi itu mentransfer satu karbon unit. Ya, itu jadi mentransfer karbon. Ya. Nah, folat ini penting juga pada embryogenesis. Jadi untuk mensupport pembentukan embrio. Jadi hewan yang hamil juga penting untuk ada penambahan folat. Jadi folat ini banyak ditemukan di tanaman atau hewan. Kemudian ada dari produk-produk susu, kemudian didapatkan juga dari sayuran yang daunnya itu hijau, kemudian dari jamur, ekstrak jamur, kemudian dari hati. Itu jadi tempat untuk bahan
yang kaya akan folat. Kemudian ada vitamin B12 kobalamin. Ya, di sini vitamin B12 berfungsi untuk metabolisme dari asam amino dan asam lemak. Kemudian ada sintesis DNA. Nah, B12 atau kobalamin itu disintesis oleh mikroorganisme seperti bakteri dan alga. Jadi ini biasanya pakan yang berbasiskan tanaman lebih gampang ditemukan di yang tanaman. Nah, vitamin B12 itu biasanya berasal dari alga, semisal rumput laut, kemudian fermentasi kacang-kacangan, itu misalnya tempe. Jadi yang sesuatu yang terkontaminasi oleh bakteri, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk kita mendapatkan vitamin B12 atau kobalamin. Kemudian ada asam askorbik atau vitamin C. Vitamin C di sini penting untuk enzim kofaktor, jadi yang nanti membantu kerja enzim, kemudian modulator, serta sebagai pelindung, kemudian antioksidan juga. Jadi vitamin C itu ada di tanaman dan hewan, biasanya terlebih di tanaman itu biasanya yang asam-asam sitrus, atau juga bisa juga buah yang lunak, biarpun dia tidak masam tapi kalau lunak biasanya vitamin C nya juga banyak, atau sayuran yang berdaun hijau itu biasanya punya konsentrasi yang tinggi pada vitamin C. Kemudian kita ke asam pantotenik atau pantotenik acid. Asam pantotenik ini fungsinya untuk metabolisme energi, itu pada komponen koenzim A. Jadi ini dia membantu memberikan energi pada komponen koenzim. Jadi dia membantu nanti kerja enzim. Jadi kalau pantotenik acid atau asam pantotenik ini bisa didapatkan secara luas, banyak, itu melimpah pada tanaman dan hewan. Kemudian kita lanjut ke biontin. Biontin adalah mempunyai tugas atau fungsi dalam metabolisme itu sebagai kofaktor, jadi yang membantu kerja enzim. Nah ini jadi biasanya diketahui bahwa biontin ini kadang-kadang juga disintesis di mana? Oleh mikroflora atau mikroflora yang ada di dalam usus. Itu bisa mikrobakteri yang ada di dalam usus. Itu bisa memproduksi biontin. Oke, selesai.